warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat sehat yang kita masih diberikan, yang ini bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pada malam hari ini kita PLB official kedatangan tamu. Ya, biasanya setiap malam Jumat kita bisa acara istighosah bersama, biasanya nggak menerima tamu, tetapi karena bapak tersebut kemarin sudah hadir ataupun ke rumah saya, jadi saya suruh malam Jumat jam malam ini sekitaran pukul jam 12 lah, perkiraan pukul 12 karena prosesnya ya memang agak lama tentang keluhan bapaknya. Ini bukan konten di luar atau di mana-mana, yakni karena kita kedatangan bapaknya dari mana, Pak? Dari Mentopi Divisi 5. Mentopi Divisi 5. PT Mentopi Divisi 5. Hujan. Hujan itu jalan terus arah rumah sakit itu ya. Iya, rumah sakit terus, nanti kan di situ ada gereja belum selesai. Nah, belok kiri masuk terus lurus, ada camp pertama itu di situ. Iya. Nah, kemarin kan sudah sini ya. Iya. Karena prosesnya emang kemarin saya kan ada acara. Iya. Nah, biasanya pada malam hari ini. Dan kemarin juga nunggu saya sudah dari siang. Iya. Dari siang di rumah ini ketemu saya habis maghrib, karena saya adanya habis maghrib tunggu saya sebentar, habis itu saya tinggal karena saya ada acara lagi sampai pulang tadi malam jam 2. Saya suruh ke sini malam Jumat sekitar jam 10-an, tapi tadi jam 9 kayaknya dari sini, Pak ya. Tapi saya tinggal dulu karena saya ada acara juga. Nah, pas ini sudah selesai acaranya, maka saya tangani bapaknya. Dan ini tentang keluhannya yang kemarin diceritakan pada saya, ini tentang susuk, Pak ya. Iya, susuk. Nah, awal mulanya susuk itu udah berapa tahun, Pak? Kurang lebihnya itu berjalan mau ke 14 tahun lah. 14 tahun. Sudah lama, Pak ya. Iya. Aslinya sampean Jawa apa pribumi? Aslinya itu dari Jawa Timur, Lumajang Kunir, Pak. Iya. Jadi Kunir itu kan desa Jatigono, Kabupaten Kecamatan Kunir, Kabupatennya Lumajang. Tapi di sini sudah lama ya, merantau dari kecil. Iya, di sini dulu tahun 85 kan diajak orang tua Tran kan gitu. Iya. Ya, terus awal mula susuk itu pertamanya gimana? Pertamanya itu kan kerja karnel itu kan angkat berat, Pak. Jadi timbul dari pikiran keinginan pasang susuk itu sendiri gitu loh, timbul sendiri. Jadi waktu punya uang langsung datang ke rumah dukunnya itu langsung pasang di situ, Pak. Gitu. Itu masang berapa susuk? Dulu pertama itu satu bijinya masih harga 25.000. Cuma kan waktu tahap pertama itu entah pasang berapa puluh saya udah lupa, Pak. Gitu loh. Itu untuk gunanya untuk apa? Ya kan awalnya tujuannya itu kan buat tambahan tenaga supaya kuat kerja gitu loh, Pak. Intinya untuk kekuatan gitu ya. Iya, dan lagi kan terus berapa yang dipasang saat ini? Apa cuma satu apa tambah? ya kalau tahap pertama waktu itu banyak sih, Pak. Kayaknya itu lebih dari 10 gitu loh. Dari 10 susuk yang sudah masuk dalam tubuh sampean. Iya. Tapi satu dukun satu. Ya, tapi orang itu terus ya. Iya, tapi itu kan tambah lagi gitu loh. Tambah lagi akhirnya. Tambah terus. Iya. Ketika orang ketagihan, ketagihan. Nah, iya. Keinginan tuh ada terus gitu loh. Berarti kalau 40 susuk yang masuk ada? Ya seperti ditanya yang tadi malam itu, Pak, ada memang ada. Jadi malam saya kan nanya secara cepat karena buru-buru ya. Memang ada bisa-bisa lebih sedikit tuh. Jadi susunya itu yang masuk ke dalam tubuhnya bapaknya itu kurang lebih 14 tahunan. Nah, itu sekitar 40 lebih, udah nggak bisa dihitung lagi. Terus rasanya kayak apa? Nah,
ketika masang awalnya itu enjoy aja Pak, sehat-sehat aja, kuat. Ketika tahap pertama itu Pak, pasang dibuat kerja itu memang ya kerja berat dari jam kurang lebih jam 7 pagi ya, itu nonstop sampai jam 2 malam Pak kerja itu, waktu muat, waktu loading itu kan. Nah itu pun ya kalau dirasakan waktu itu ya seperti kita itu capeknya biasa saja seperti orang kerja nyangkul, gitu loh Pak. Jadi kan habis itu jadi pikiran itu ingin tambah lagi supaya lebih itu lagi. Sudah pernah mau diambil susunya di orang lain gitu? Kalau niat sama rencana sih Pak sudah, cuma hanya di Rupiah aja ya, ke Pak Ustadz Pak Muhajir. Nah cuma hanya di Rupiah aja gitu loh. Nah habis itu saya bawa ke dukunya yang pasang itu tadi gitu loh. Nah, dia ngomong kan, dia katakan sudah dikeluarkan, tapi kok kenapa semakin lama kok semakin tubuh itu semakin sakit, semakin rasanya semakin panas gitu loh Pak. Dan emosinya semakin tinggi. Emosinya semakin nggak terkendali gitu. Jadi ya saya terangkan untuk sedikit ya. Jadi untuk susu, untuk kekuatan dan apapun itu memang kalau sifatnya itu kan biasanya pakai ilmu cincinan ya. Jadi sebuah susu kalau sudah menyatu dalam darah daging, apalagi waktunya sudah lama sekali, ini hampir lebih 14 tahun, maka di situ kadang-kadang sudah menyatu dalam darah daging. Yang kita hilangkan kadang-kadang bukan susunya lah ya. Jadi di dalam susunya tersebut itu adalah ada biasanya penunggunya jin. Yang membuat kita kuat itu bukan karena susunya, yakni adalah jinnya. Jadi bukan susunya, itu adalah jinnya. Ibaratnya susu itu adalah untuk alatnya saja, untuk alat memasukkan jinnya. Nah, jin dimasukkan ke tersebut. Nah kalau kita yang hilangkan apa? Bukan susunya, yakni melainkan yang ada jinnya di tubuhnya. Ketika nanti saya kasih minuman ya ataupun ramuan yang saya sudah siapkan, nah ketika Bapak ingin ketika mandi kah apa, suatu saat pasti insya Allah akan keluar. Anggota dari misalkan ada kayak gatel sama garuk, oh ini apa, insya Allah akan keluar. Tapi kalau malam hari ini emang sangat dalam, emang sudah menyatu dalam dagingnya. Yang penting saya netralkan, buangin semua yang cincin yang ada di tubuhnya. Itu tentunya, tapi efeknya emang Bapak ini sudah yakin ingin membuangnya? Yakin Pak. Yakin. Lahir batin yakin. Yakin ya. Kalau emang sudah dibuang ingin ke jalan yang benar Pak. Benar ya. Mudah-mudahan atas ya bukan saya sombong ataupun apapun, dan niatnya Bapak ini baik, tidak ada salahnya. Ya saya ya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun niatnya Bapak ini diberikan. Ingin sadar, ingin kembali ke jalan yang benar seperti orang-orang yang lainnya gitu loh Pak. Jadi ala lumrahnya sebagai manusia, kalaupun kita kerja sesuai kadar kita, kekuatan kita seusia sekian ya namanya kerja, ibaratnya sudah layaknya waktunya istirahat. Kadang capek, manusia kan namanya itu lagi. Jadi nggak bisa memaksakan harta ataupun benda kita paksa terlalu kuat, tapi kita sudah belok jalannya ya akhirnya ketika sudah kuat seperti ini yang akan sakit sendiri. Karena susu tersebut membuat bapaknya setiap hari emosinya nggak terkendali, dan itu sering sensi sama orang ya. Ketika ada orang ngomong sedikit dia marah, ingin marah terus amarnya, dan badannya itu kayak terbakar panas. Beberapa hari. Tapi alhamdulillah ketika tadi malam saya kasih air, katanya tadi sudah agak banyak berkurangnya Pak. Agak berkurangnya. Kemarin panas sekali, tetapi ketika saya mau ada acara, karena ketemunya bapaknya sebentar, saya kasih air, akhirnya dibawa pulang airnya. Tetapi saya tanya lagi gimana, ada perubahan nggak, ada badannya? Alhamdulillah katanya sudah ada perubahan, sudah mendingan daripada yang kemarinnya, karena kemarinnya panas sekali, tetapi setelah minum air tersebut agak mendingan gitu. Banyak berkurangnya Pak. Banyak berkurang. Rasa emosinya Pak? Sama Pak, banyak berkurangnya gitu. Jadi tapi kalau Anda pun kata nanti tak kasih air Pak, ada reaksinya sampai
mual ataupun nggak kuat, sampai siap menahan sakitnya. Ya semampu mungkin Pak, mudah-mudahan saya siap, mudah-mudahan saya kuat. Ya mudah-mudahan nggak sampai sakit ya. Nggih. Dan ini saya keluarkan pakai ramuan air itu aja. Nggih. Ramuan air itu juga makanya kemarin datang ke sini sendiri, nggak bawa pendamping. Sekarang bawa anaknya ya. Nggih. Nah, tak suruh bawa anaknya kalau ke sini bawa pendamping karena takutnya ketika pulang nantinya yang bawa motor sendiri nggak kuat. Nah, jadi kita ambilkan air dulu Pak ya. Nggih. Saya rebus tadi anak-anak yang rebusnya. Nah, ini air ini diminum Pak, kalau bisa ya habis, kalau nggak bisa habis nggak kuat ya semampunya ya. Iya. Ini diminum. Jadi kalaupun prosesnya memang airnya agak memang kalau sampai kuat ya pasti kuat, kalau nggak kuat dan tubuhnya pasti namanya akan muntah terus nanti. Bukan air apa-apa Pak, bukan air ya, ada sedikit ramuan sedikit untuk itu kita untuk tanyakan sebentar untuk ke mediator Pak ya, kita masukkan masih ada gak yang ada di tubuh sampean, ininya mau keluar apa tidak ya. Ini tahap terakhir ketika selesai nanti Pak ya. Saya urut. Di sini Pak, nah, mediator 1 agak ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngomong nggak? Agamanya apa? Agama. Tempat tinggalmu di mana? Badan mana? Temenmu banyak nggak di sini? Banyak. Ada berapa? Hah? Ada puluhan. Puluh berapa itu? Ketika kamu saya keluarkan dari tubuhnya bapaknya tersebut, mau nggak? Terus temenmu lain yang lainnya terima nggak? Bapaknya tadi minum air tadi enak nggak? Pusing. Kamu pusing? Yang pusing bapaknya apa kamu? Semuanya pusing nggak? Sakit. Rasa pusing belum Mbak? Mulai pusing ya? Iya. Kayak geling-geling gitu ya? Iya. Tahan dulu Pak ya. Tapi sampean ya jangan terlalu fokus, sampean tahan aja. Karena yang pusing itu bukan bapaknya loh. Karena yang ada di dalam tubuhnya bapaknya, yakni berupa jin yang ada di susuk tersebut, ibaratnya kayak kapal itu digoncang kena air tadi. Nah akhirnya jinnya itu nggak kuat, bapaknya efeknya akhirnya jadi pusing. Kamu pusing nggak? Mas. Nggak ngelawan saya. Kenapa? Bukan melawan.
Temenmu satunya di mana? Ada. Kamu betah nggak di rumah saya? Enak di sini dingin. Walaupun nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya, enak kok. Apa? Nah, saya minta di sini kamu pulang. Ya entah kemana, kamu cari-cari tempat lain sendiri yang jauh. Mau gak? Daripada kamu sakit terus. Iya, daripada pusing. Ya, pulang ya. Saya mau. Mana? Atas mana? Foto itu. Mana? Orang siapa? Pakaiannya apa? Putih. Putih. Jubah putih. Ada satu. Banyak. Ribuan. Ya, itu menyaksikan kamu ya. Karena niatnya bapaknya baik, para disaksikan orang-orang, para goib yang baik-baik itu ya banyak. Ya. Jadi jangan menghalangi niatnya bapaknya ingin jadi manusia yang baik. Ya. Jadi kamu saya harap pergi dari tubuh bapaknya. Ya. Pusing. Oke. Nah, itu jadi kesaksian dari apa yang salah satu saya ambil tadi dari tubuhnya bapaknya. Jadi katanya sudah lama di situ. Sudah lama. Betah nggak di situ? Belum. Sekarang nggak betah. Pusing. Pusingnya kenapa? Sakit. Nah, karena dia kesakitan, mudah-mudahan karena jin itu biasanya banyaknya sukanya berbohong ya. Untuk jin itu sukanya berbohong, tetapi ya walaupun berbohong manusia juga harus lebih pintar daripada jin. Nah, kita dikelabui jin, manusia juga harus cari taktik yang kuat. Jadi kita jangan 100% mempercayai apa yang diomongkan oleh jin tersebut. Jadi kita juga punya Tuhan, yang ini punya Allah, ya gimana caranya? Jangan sampai kita ditipu oleh jin-jin yang kurang baik. Nah, ya sudah kamu keluarkan. Mau kembali kemana kamu? Ya udah lari kemana terserah kamu ya. Tinggal dimanapun boleh. Masih banyak ya. Pusing. Sakit ya, saya keluarkan ya. Udah mulai pusing, Mbak. Ini mulai tambah geliang ini. Memang geliang. Ingin ada rasa ingin muntah nih. Mual nih. Nembe kedik Pak, anu kroso mual ngoten. Yang banyak yang dipasang di mana dulu? Banyaknya itu di sini Pak. Ini pokoknya kalau di sini cuma dikit aja. Di sini Ya, ada. Di sini juga ada. Yang di leher ada enggak? Di belakang sini Ada sih. ada. Dilepas itu sebenarnya. Enggak Pak, sudah. Nanti setelah acara kita selesaikan ya. Nah, karena kita malam ini dokumentasi Pak. Dulu yang dipasang sebelah mana Pak? Kalau di belakang ini. Agak ke sini Pak. Sebelah kiri sini. Sebelah kiri sini. Sini kan? Di sini. Sebelah bawah dikit. Lengkap, difokuskan, ada nggak? Gitu.
banyak nggak? Ada beberapa tuh yang pakai Di sini ada. ada di sini. Ya, ya di sini kita juga katanya. Nah itu ya, jadi untuk kita tunggu reaksinya bapaknya. Nah prosesnya ya memang agak lama. Untuk diketahui kita kalau memang susu tersebut insya Allah jangka waktu dekat, kalau memang sangat banyak seperti itu akan keluar dengan lewat pori-porinya Pak ya. Kita mandi ke apa nanti pasti insya Allah akan menemukan kalau masih ada. Yang penting saya pada malam hari ini tidak mengeluarkan susunya. Ya bukannya apapun, karena sudah saking lamanya, sudah 10 tahun. Bahkan bapaknya sendiri katanya yang bukunya itu kayak larangan-larangannya apa Pak? Apa kates, palu, labu itu Nggak boleh dimakan dulu ya? nggak boleh dimakan dulu. Kalau dimakan efeknya keluar gitu ya? Kalau dimakan ya efeknya apa namanya Badan khasiatnya tuh nggak ada kan gitu. Tapi itu sudah di pantangannya sudah dimakan semua. Sudah sering kali Pak itu dimakan. Sudah pantangannya bahkan sudah dilanggar, tetap masih badannya terasa sakit semua. Nah susu tersebut kalau emang jangka pendek emang di badan tuh enak lah. Ada masa aktifnya ya. Tapi apalagi tubuh kita yang semulanya gagah, semuanya baik-baik saja, malah kita memasukkan seorang jin dalam tubuh kita, itu akan terasa ya suatu saat pasti akan timbul negatifnya. Jadi akan terasa sakit semua badan kita. Emang pertama masang enak-enak saja, enjoy, pengen nambah, Nah, kayak orang ketagihan. Tetapi kalau sudah tua seperti ini baru merasakan. Jadi efeknya itu seperti apa ke depannya ya seperti itu. Ya kalau emang nggak lumpuh nggak sakit, nah repot. Nah bapaknya ini badannya terasa sakit, tidur nggak enak, apa nggak enak ya. Nah itu jadi akan menyiksa badannya sendiri lama-lama. Jadi ya, kalaupun orang ingin memasangnya itu ya saya nggak melarangnya, itu hak manusia pribadi ya. Manusia masing-masing ya Pak ya. Jadi manusia kadang ya punya tujuan masing-masing. Nah, karena malam hari ini saya bukan karena marahin bapaknya makan susu ataupun enggak. Nah, niatnya orangnya baik, ingin badannya terasa enak kembali, enggak terasa panas tiap hari. Ya, apapun mau gimana-mana enak. Nah ya ini saya berusaha ya minta kepada Allah tentunya ya, saya telusuri emang ya susunya emang sudah ada yang sedikit keluar itu enggak sampai 50-40 ke atas lagi, tinggal berapa aja yang ada di tubuh itu yang kuat-kuat saja. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini bisa dibuang semua jin-jinnya terutama ya. Kalau susunya itu cuma alat saja. Kalau cuma susu nggak ada jinnya ya susu itu udah nggak berlaku. Tapi sudah kalau nggak berlaku nggak ada yang jinnya, pasti susu itu lama-lama akan keluar lewat pori-porinya sendiri. Karena sudah lama. Kalau 1 tahun 2 tahun insya Allah membuangnya cepat enak. Sudah berkilau. Masih pusing Pak? Masih Pak. Ini seperti agak-agak berputar gitu.
Jadi kalau setiap hari kadang-kadang kan manusia keluarnya macam-macam Pak. Ya, bukan dokter bukan apa-apa ya. Jadi orang anak mintanya, ya sebenarnya mintanya ya kepada Allah bukan kepada yang lain. Kita kenaikinya, berusaha kita berdoa bersama-sama. Ya kita bukan pakai jarum suntik ataupun apapun ya. Iya. Nah, manusia satu dengan yang lainnya kok nggak ada yang manusia yang kuat, nggak ada yang manusia yang hebat, nggak ada. Jadi ibaratnya saya minta di sana itu kok sembuh, di sana kok nggak sembuh. Saya minta ke Pak Ali kok nggak sembuh, minta ke lain kok sembuh. Nah itu jangan menyalahkan. Saya minta ke dukun sana kok sembuh, yang sana kok nggak sembuh, berarti belum takdirnya. Nah itu disembuhkan lewat itu, belum jodohnya ibaratnya. Orang ilmunya tinggi seapapun nggak bisa jadi patokan bahwa dia bisa menyembuhkan. Orang yang ilmunya sangat rendah, tetapi kalau Allah sudah menjodohkan orang tersebut sembuhnya dari situ, jadi sembuh. Orang minum obat ini kalau belum waktunya sembuh, kadang-kadang belum sembuh. Nah, sakit kepala dikasih obat ini, parah nggak cocok, ini nggak cocok, akhirnya ya nanti ada cocoknya sendiri. Jadi ya, kadang-kadang orang itu kalau sudah sakit itu inginnya secara instan. Manusia ingin secara cepat, ya lama-lama. Oh sekarang minum pilnya sekarang sembuh kan gitu. Nah itulah manusia Pak ya. Jadi hidup itu adalah perlu proses. Wong kita dari orang miskin menjadi kaya ya proses, ya ujuk-ujuk kita kaya langsung kita kaya ya nggak mungkin. Jadi melalui tangga pertama sampai mulai pusing Pak. Ini Pak niki ampun mulai tadi anu niki tadi nambah ngoten. Pusingnya tambah nambah. Niki saumpami numpak gadah kiambak ngoten pun boten mampu niki bulan ngoten. Nah, ya makanya saya kemarin meminta untuk sampean bawa pendamping karena pasti sampean akan mendeling. Nah, sebenarnya mual nantinya ini nanti tambah jam tambah mual. Nah, reaksinya kalau reaksinya sudah ada memuntahkan, nah, ini karena yang negatif ini rata-rata mau keluar ya. Tolong carikan air putih lagi satu gelas. Ada sama balik saya suka mau minta kan kemarin. Pokoknya mau dikasih. Muntah nggak ngelarangin ya Pak ya? Kalau muntah dimuntahkan di sini. Garing rasa mulih ini.
Masih Bapak? Mboten. Tinggal lemes sih Pak ya? Bener? Tinggal lemes. Nggih. Nah, udah ya, biar habis ini Bapak istirahat. Jadi saya larang untuk berkendara atau pulang biar bermalam di sini. Karena mungkin 1 jam lagi lemes, keadaannya lemes. Mudah-mudahan sembuh Pak ya. Amin. Apapun yang jin yang negatif ada tubuhnya mudah-mudahan hilang ya. Mungkin saya akhiri malam hari ini untuk bapaknya yang memasang susu ini, yang kita netralkan apapun isinya yang negatif dari jin-jin tersebut kita buang semuanya. Dan bapaknya sudah keringetnya nggak karuan nih, lemes ya Pak ya. Rasanya mual atau mual pusing. Nggih. Nek muale pun boten Pak. Kanton niki mumete niki tesih griyeng kadose griya niki muter-muter ngoten. Nah, ngoten niku. Jadi rumah itu kayak putar-putar gitu rumahnya itu, rasanya itu ya itu seperti mutar-mutar gitu. Jadi ya apa namanya ya, seandainya naik motor sendiri itu ya mungkin jalan baru berapa meter gitu ya sudah roboh, sudah roboh di situ gitu tuh. Udah nggak bisa berdiri lagi udah kayaknya gitu. Nah, karena perjalanannya juga jauh ya. Ya. Jalannya bapaknya juga dari rumahnya menuju sini itu lumayan 1 jam ada Pak, hampir ya? Ya kurang lebih hampir Pak, kalau jalan santai kan dari 50-60 itu kan hampir 1 jam. Jadi makanya didampingi anaknya, tapi walaupun dibonceng anaknya tetap saya tidak izinkan pulang. Ya karena takutnya saya megang itu nggak kuat nanti Kuat. saya itu jatuh atau gimana kan Dan gitu nanti kan. saya pantau, nanti saya izinkan pulang ketika bapaknya sudah, oh ini pulang Pak, sudah sehat, nanti baru sampai pulang. Kemudian 2 jam sampai sudah pulih kembali. Jadi dari itu mudah-mudahan apapun yang menjadi niatan bapaknya, dengan nama bapaknya siapa? Khoiri Pak. Bapak Khoiri. Lupa dari tadi nggak tanya namanya ya. Jadi kelupaan Bapak Khoiri, mudah-mudahan niatnya yang baik, apapun yang dulu yang pernah dilakukan, yang memasang sebuah busuk, ya mudah-mudahan bisa membuat dirinya lebih baik lagi ke depannya, di jalan Allah tentunya. Dari saya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.